Halo semuanya, ketemu lagi di Raja Sinema. Kali ini Raja Sinema mau membahas sebuah film yang bergenre romantik komedi yang cukup mantap dinikmati di kala santai. Film yang berjudul The Layover ini bercerita tentang dua orang wanita yang memperebutkan seorang pria yang sangat mereka sukai. Disutradarai oleh William H. Macy dan dibintangi oleh Alexandra Daddario sebagai Kate Upton sebagai Meg, dan Matt Barr sebagai Ryan, dan masih banyak aktris dan aktor lainnya yang membintangi film ini. Oke deh, daripada berlama-lama, langsung aja. Enjoy! Film ini berawal ketika Kate sedang mengajar di sekolah. Kate adalah seorang guru yang sangat baik, dan metode belajar yang diajarkan juga sangat baik. Namun, Prinsipal Moss sebagai kepala sekolah di sini menilai cara Kate mengajar kepada murid-muridnya kurang efisien dan berimbas kepada karirnya. Karena hal tersebut, Moss menyuruh Kate untuk mengambil cuti dan refreshing sejenak. Si cantik Kate mempunyai karakter yang santai, baik hati, dan sangat ramah. Nah, berbeda dengan Meg, dia adalah sales kosmetik, teman sekamar Kate. Di sini, dia mencoba menawarkan salah satu produknya di salah satu perusahaan. Namun ya begitu, namanya sales, pasti ada momen ketika ditolak oleh calon customer. Produk yang ditawarkan Meg sebenarnya sih bagus dan cukup berkualitas juga. Namun karena produk tersebut dibuat di Korea Utara, perusahaan ini pun menolaknya. Dan di sini, Meg harus pergi dengan begitu kesal. Dan sialnya lagi, mobil yang diparkirnya harus diderek dan ditahan polisi karena parkir sembarangan. Dan watak dari karakter wanita cantik dan seksi ini cukup liar, sangean, dan pemberontak. Nah, bisa dibilang hari tersebut adalah hari terburuk bagi mereka berdua. Yang satunya disuruh cuti dari mengajar, dan yang satunya lagi tidak ada perusahaan yang mau menerima produk yang dia tawari. Untuk melampiaskan kekesalannya di hari tersebut, di sini Kate berbelanja berbagai barang yang dia sukai, seperti baju, celana, dan yang lainnya. Dan Meg juga melampiaskan kekesalannya di hari tersebut dengan menyewa seorang gigolo untuk memuaskan hasratnya. Karena lelaki panggilan ini menservis Meg dengan cukup baik, dia meminta bintang 5 untuk reputasinya. Bisa aja emang nih gigolo. Nah, pada suatu malam, Kate dan Meg menonton sebuah acara televisi kesukaan mereka, karena ada pria seksi di film tersebut. Dan sebagai info aja, Meg dan Kate ini sangat menyukai pria yang suspek dan pria yang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Jadi, kalau ada pria yang bekerja sebagai pemadam kebakaran dan ditambah pria tersebut berotot seksi, mereka berdua ini sangat menyukai pria-pria tersebut. Dan menjadi pria idaman dari kedua karakter ini, otomatis akan membuat mereka sangean. Tepat di suatu malam menjelang pagi ketika Kate sedang tidur, tiba-tiba Meg membangunkan Kate dan menyuruhnya untuk bersiap. Karena Meg sudah memesan tiket untuk berlibur, emang si Meg nggak ada otak. Udah mesen tiket mendadak, terus tiba-tiba bangunin si Kate yang lagi enak-enaknya tidur. Kaget lah si Kate. Rusuh emang si Meg. Ya mau nggak mau sih, Kate pun terpaksa bersiap. Mereka pun pergi ke bandara untuk berlibur ke Fort Lauderdale, Florida. Sesampainya di bandara, terlihat antrian yang begitu panjang. Karena pesawat mereka akan segera berangkat, tidak akan mungkin menunggu antrian sepanjang ini. Karena Meg wanita yang sangat kreatif, dia pun melakukan satu ide yang cukup brilian, yaitu meminta tolong pada salah satu petugas pria yang ada di sana. Si Meg berusaha membujuk pria tersebut agar membuka antrian baru, agar mereka bisa check-in tiket. Untuk melancarkan aksinya, Meg pun mengeluarkan beberapa pakaian dalamnya untuk menggoda petugas pria tersebut. Namun ya begitu, emang udah dasarnya baik ya. Si petugas pria tersebut gak tertarik dengan godaan si Meg dan menyuruh Meg untuk kembali mengantri. Di sini Meg pun kembali ke antrian dan terus memandangi petugas pria tersebut dengan pandangan yang tak berdosa. Karena petugas ini begitu kasihan melihat Meg, kemudian petugas tersebut membuka satu loket lagi supaya Meg dan Kate bisa segera check-in tiket dan bisa segera masuk ke pesawat. Akhirnya Meg dan Kate bisa masuk ke pesawat. Kate sebenarnya punya fobia ketinggian dan takut naik pesawat. Tak lama ada seorang pria tampan yang menghampiri mereka dan ternyata pria ini akan duduk di tengah di antara mereka berdua. Ketika pria ini meletakkan tas di bagasi, Meg pun melihat perut pria tersebut dengan pandangan yang penuh sange. Dan akhirnya mereka bertiga berkenalan dan pria ini bernama Ryan.
Pesona Ryan membuat Kate dan Meg terpesona dan terlibat dalam sebuah persaingan untuk merebut hati Ryan. Nah, singkat cerita, tiba-tiba pilot memberikan sebuah pengumuman bahwa pesawat harus segera mendarat di sebuah bandara terdekat karena ada badai yang cukup besar dan harus mendarat di Saint Louis. Sesampainya di sebuah hotel, mereka berdua pun check-in dan menginap sementara di hotel tersebut sampai badai berakhir. Ketika mereka akan menuju ke kamar, Meg dan Kate pun bertemu kembali dengan Ryan yang akan pergi ke tempat gym. Mereka bertiga pun sempat mengobrol. Di sini, Ryan begitu kesal karena perjalanannya harus tertunda untuk pergi ke sebuah pesta pernikahan. Karena Ryan yang begitu seksi, Meg dan Kate pun mengekspresikan pandangannya begitu sange kepada Ryan. Dan ya, dua betina ini pun sangat terkesima dengan sosok Ryan. Tak lama, Ryan mengajak mereka berdua untuk pergi ke klub pada malam hari. Mereka pun sangat terlihat senang dan antusias dengan ajakan tersebut. Sesampainya di kamar hotel, mereka berdua berbincang tentang sosok Ryan. Di tengah obrolan, si Meg malah menyentuh sesuatu di foto, dan posisinya di posisi yang enak pula. Tak lama si Meg menyadari kalau tasnya tertinggal di bagasi pesawat, dan membuatnya bingung akan memakai baju apa untuk pergi ke klub nanti. Kemudian, dia turun ke lobi dan meminta bantuan resepsionis untuk memberitahu mall terdekat. Namun, sayangnya tidak ada mall terdekat di sekitar hotel itu. Dan di sini sepertinya Meg tidak akan menggunakan gaun yang biasa untuk pergi ke klub malam tersebut. Nah, tepat di malam hari, Kate dan Ryan bertemu di klub tersebut. Kemudian, Ryan bertanya kepada Kate tentang keberadaan Meg. Dan tiba-tiba Meg muncul dengan gaun yang sangat istimewa. Melihat penampilan Meg yang mengenakan sari, kita serasa sedang melihat film Bollywood. Tak lama, mereka melihat berita di televisi dan dikabarkan badai yang semakin besar dan membutuhkan waktu lama untuk pesawat dapat melintas kembali dan membuat mereka untuk tinggal lebih lama di hotel tersebut. Di sini, Ryan sangat resah akan ketinggalan pesawat pernikahan yang akan dia datangi. Meg dan Kate pun mencoba untuk menghiburnya dan tak lama mereka saling mengobrol satu sama lain dan berbicara tentang pekerjaan mereka masing-masing. Di sini, Ryan mengatakan kalau pekerjaannya adalah seorang pemadam kebakaran. Mendengar hal tersebut, Meg dan Kate pun sedikit terkejut karena mereka berdua bertemu dengan pria yang menjadi tipenya, memiliki tubuh seksi dan bekerja sebagai pemadam kebakaran. Kemudian, tak lama sang DJ pun memainkan sebuah musik. Ketika Meg lagi asik-asik joget dengan goyangan yang aduhai, tiba-tiba kain sarinya melorot dan boobsnya pun menongol sebelah. Beruntung banget ada pria yang tiba-tiba menutup boobs tersebut dengan topi miliknya. Gimana coba kalau nggak ada yang nutup tuh boobs? Takkan tuh pasti jadinya. Di lift saat mereka ingin pergi ke kamar masing-masing, Meg dan Kate yang terlihat begitu sange. Mereka sangat ingin sekali pergi bersama Ryan untuk pergi ke kamarnya. Dan mereka berdua berlomba-lomba untuk bisa pergi ke kamar Ryan. Karena mereka berdua yang masih malu-malu kucing, tidak ada dari mereka berdua yang jadi pergi ke kamar Ryan. Di sini, persaingan antara Meg dan Kate untuk mendapatkan cinta dan tubuh Ryan pun dimulai. Keesokan harinya, mereka bertiga pun berencana untuk pergi keliling kota untuk menaiki balon udara. Kate yang sangat takut akan ketinggian terpaksa memberanikan diri demi Ryan. Ketika mereka menaiki balon udara, mereka dipandu oleh seorang bapak-bapak bermata bajak laut. Ketika mulai mengudara, Kate tiba-tiba panik dan syok akan ketinggian. Kemudian Ryan mencoba untuk menenangkan Kate. Karena melihat Kate dan Ryan, Meg kemudian membeli sebuah champagne ke pemandu tersebut. Ketika Meg mencoba membuka botol tersebut, tutup botol tiba-tiba mental mengenai mata pemandu balon udara tersebut. Dan menyebalkannya, belah matanya nggak bisa melihat, dan otomatis kedua matanya nggak bisa melihat. Emang konyol banget si Meg. Karena hal itu, mereka harus segera mendarat. Dan mereka pun mendarat tepat di atas kue ulang tahun seorang bocil yang sedang merayakan ulang tahun bersama keluarga dan teman-temannya. Aduh, ketika mereka bertiga sampai di hotel, Ryan berencana untuk bersantai dan berenang di kolam. Dengan sigap, Meg dan Kate pun berencana untuk mengikutinya. Nah, ini salah satu bagian serunya nih. Di kamar hotel saat Meg dan Kate sedang bersiap untuk pergi ke kolam renang, Meg tiba-tiba memamerkan pakaian renangnya yang lebih seksi dari yang digunakan Kate. Karena nggak mau kalah dengan Meg, si Kate langsung memodifikasi pakaian renangnya dengan sentuhan yang sangat mantap. Kemudian si Meg datang lebih dulu ke kolam renang dengan memamerkan belahan dua bola dunia yang mengkel banget. Mantep emang si Meg. Tak lama, Kate sampai dengan pakaian renang yang sudah dimodifikasinya. Dan Kate pun terlihat sangat wow dengan pakaian renang tersebut. Kemudian Meg dan Kate memamerkan lompat indah di kolam tersebut. Dan di sini, Ryan yang akan menjadi jurinya. Saking semangatnya, Meg melompat dan mendarat dengan muka duluan.
Karena Meg yang kesakitan dan tidak segera keluar dari kolam, si Meg dikira tenggelam. Dan tiba-tiba ada bocah yang mencoba menyelamatkannya. Karena Meg mengacungkan jari tengah, si bocah tersebut mutar balik dan tidak jadi menyelamatkan si Meg. Lucu banget emang si Meg. Keesokan harinya, Ryan yang akan pergi menggunakan sebuah mobil dengan pria bernama Craig, berencana akan pergi menggunakan jalur darat untuk mengejar pesta pernikahan yang akan dihadirinya. Karena Meg dan Kate yang tidak mau berpisah dengan Ryan, mereka berdua memutuskan untuk pergi bersamanya, dan perjalanan menggunakan mobil pun dimulai. Di tengah perjalanan, saat berada di sebuah SPBU untuk mengisi bensin, Kate yang kebelet buang air kecil langsung bergegas menuju toilet. Di dalam toilet yang jorok banget, mau nggak mau Kate terpaksa untuk menggunakan toilet tersebut karena udah kebelet banget. Tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ternyata orang tersebut adalah Meg. Dengan otak liciknya, si Meg berencana untuk mengunci Kate di dalam toilet, dan meninggalkan Kate supaya Meg bisa mendapatkan Ryan. Tak lama, Kate yang berusaha keluar dari toilet tersebut mengalami hal yang sangat menjijikan. Nah, usaha Kate untuk keluar dari toilet tersebut akhirnya membuahkan hasil. Dengan menggunakan jendela, Kate berhasil keluar dan terjatuh dari jendela saat keluar. Walau berhasil keluar, Kate harus mengalami hal yang sangat menjijikan dalam toilet. Kotoran yang ada di toilet menempel hampir di seluruh pakaiannya. Setelah Kate membersihkan dirinya, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Di sini, Ryan memberikan pijatan kepada Kate dan membuat Meg iri dengan Kate. Dia pun berniat untuk membuat Kate tertidur dengan obat penenang yang dimasukkan ke dalam sebuah botol. Di saat Meg menawarkan minuman tersebut, Kate menolak karena sedang tidak ingin minum. Tiba-tiba Craig yang sedang menyetir mengambil botol minuman tersebut dan meminumnya. Dan sialnya, minuman tersebut sudah diberikan obat dengan dosis yang sangat banyak. Ketika menjelang malam, Craig menyuruh mereka semua untuk tidur. Ketika mereka semua tertidur, tinggallah Craig yang harus menyetir. Dan tiba-tiba si Craig ikut tertidur juga. Dan mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi menabrak pembatas jalan. Karena hal tersebut, mereka semua memutuskan untuk menginap di motel terdekat karena lampu mobil yang mereka tumpangi lampunya mati. Nah, di sini persahabatan Meg dan Kate mulai merenggang karena memperebutkan Ryan. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk tidak menginap satu kamar, dan keduanya terlihat saling membenci satu sama lain. Ketika Kate sedang mengambil es, si bangsat Ryan tiba-tiba menghampirinya. Nah, ini nih. Dengan tampang tak berdosa, si Ryan tiba-tiba memegang boobs Kate dan mereka berdua berciuman dan bercumbu dan terjadilah ritual mantap-mantap di antara mereka berdua. Setelah ritual mantap-mantap selesai dilakukan, Kate terlihat sangat sumringah karena bisa melakukan ritual mantap-mantap dengan pria impiannya yaitu Ryan. Keesokan paginya, di tempat sarapan, Kate dengan wajah sumringah dihampiri Meg. Meg heran dengan Kate, nih anak kesambet apaan kok tiba-tiba sumringah? Ketika mereka berdua mengobrol, Meg bilang kalau semalam dia dan Ryan juga melakukan ritual mantap-mantap. Menang banyak nggak tuh si kampret Ryan? Kate yang mendengar hal tersebut langsung marah kepada Meg, dan perkelahian sengit antara dua betina ini pun terjadi. Namun, pada akhirnya perkelahian mereka dapat dihentikan oleh pemilik hotel. Sementara si kampret Ryan pergi meninggalkan mereka bertiga menggunakan mobil untuk mengejar pesta pernikahan yang akan dihadirinya. Nah, di sini Meg dan Kate diminta keterangan oleh seorang polisi. Kemudian, si Craig memberitahu kepada Meg dan Kate bahwa Ryan sebenarnya akan menghadiri pesta pernikahannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Meg dan Kate begitu terkejut. Dan mereka berencana untuk mendatangi Ryan dan menghancurkan pernikahannya. Sesampainya di hotel tempat Ryan menikah, Kate dan Meg mendatangi resepsionis dan menanyai di mana lokasi pernikahan sedang berlangsung. Sesampainya di lokasi pernikahan, mereka bertemu dengan mempelai wanita yang akan masuk ke dalam ruangan. Kemudian Meg dan Kate memberitahu kepada mempelai wanita bahwa calon suaminya adalah orang yang brengsek dan calon suaminya telah mantap-mantap dengan mereka berdua. Sontak, sang mempelai wanita masuk ke dalam ruangan dan melempar calon suaminya dengan sebuket bunga. Dan bangkenya mereka berdua rupanya salah orang. Bangke emang. Kemudian, mereka berdua kembali ke resepsionis dan menanyakan di mana acara pernikahan lainnya di hotel tersebut. Dan akhirnya mereka berdua bertemu dengan Ryan. Di sini, Ryan terkejut dengan kehadiran mereka berdua.
Meg dan Cat bermaksud ingin menghancurkan pernikahannya karena sudah mempermainkan mereka berdua. Namun Ryan menjelaskan kepada mereka berdua bahwa merekalah yang mengejar-ngejarnya semenjak bertemu di pesawat dan mereka tidak pernah menanyakan pernikahan siapa yang akan dihadirinya. Karena ada kesempatan yang enak, mau nggak mau Ryan melakukan mantap-mantap kepada mereka berdua. Setelah memahami akan hal tersebut, Meg dan Cat akhirnya juga merasa bersalah. Akhirnya mereka berdua pun merelakan dengan apa yang telah terjadi dan mengikhlaskan Ryan menikah dengan wanita lain. Kemudian, Meg dan Cat pun pergi ke bandara untuk kembali pulang ke rumah. Dan rencana liburan mereka benar-benar kacau, walaupun mereka berdua sempat bermantap-mantap dengan seorang pria. Hubungan pertemanan mereka pun kembali seperti sedia kala, dan mereka kembali ke rumah. Cat kemudian kembali mengajar di sekolah tempat ia mengajar, dan akhirnya dia mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah. Dan di sisi lain, Meg dengan gaya potongan rambut barunya melakukan video call dengan Craig. Dan kemudian Meg memperlihatkan bagian indah dari tubuhnya kepada Craig. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Meg dan Cat sedang duduk bersama, sambil menonton acara televisi favorit mereka. Semuanya kembali seperti sedia kala. Dan persahabatan mereka berdua pun semakin erat. Cat kembali mengajar kembali dan Max semakin dekat dengan Craig dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Ryan membuka lembaran baru dengan belahan jiwanya. Nah, itulah rekap cerita dari film The Layover. Dari segi cerita, film ini lumayan kocak sih dan juga seru. Karena ada adegan-adegan lucu dan adegan ritual mantap-mantapnya juga. Apalagi film ini dibintangi oleh dua wanita cantik dan seksi, Alexandra Daddario dan Kate Upton. Buat kamu yang suka dengan alur cerita dari film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.